Warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin volumenya, besarkan volumenya, besarkan. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yanbu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-laqa'if ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wihdat ash-shuhud. Amma ba'du, fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha. وتلعب هذه الجمعية دورها في إصلاح الأمة وإصلاح الوطن وإصلاح الأرض المعمورة. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para tokoh dan pemuka masyarakat, para pejabat baik sipil, TNI, Polri, wabil khusus jajaran Rais Syuriah baik PWNU maupun PCNU, Kiai Haji Muhammad Ismail Ghafur, Kiai Haji Muhammad Faisal beserta jajarannya, Ketua PWNU, Ketua Tanfidiyah PWNU Kalimantan Barat beserta jajarannya, begitu juga Ketua PCNU Ketapang beserta jajarannya, Dr. Kiai Haji Syarif Al-Ketapangi, Al-Ketapangi, juga Kiai Satuki Al-Kandangi apa Al-Kayongi, Sahibul Ma'had wa Mudirul Ma'had Mambaul Khairat Al-Kiai Al-Haj Abdullah Al-Fakir beserta seluruh Dewan Guru, juga para pengasuh pesantren yang hadir, Kiai siapa namanya? Jema'i Makmur. Wabil khusus Bapak Wakil Bupati, Masya Allah tadi sore sudah bertemu, hari ini bertemu lagi, Bapak Haji Muhammad, Bapak Farhan ya, beserta Ketua Pengadilan Agama ya, serta pejabat-pejabat yang hadir. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk santri-santri Mambaul Ma'arif, Mambaul Khairat, insyaallah semuanya yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di halaman pesantren dalam suasana yang lebih sejuk, udaranya sepoi-sepoi.
nikmat ya. Melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas di kantor PCNU. Di sana agak hangat setengah panas. Jadi sampai keluar tadi setengah sauna Pak Wakil Bupati. Ya. Malam ini lebih sejuk. Tadi saya lihat angin sepoi-sepoi. Kita hadir dalam acara haul para muassis Nahdlatul Ulama dan masyayikh yang ada di Ketapang. Tadi sudah dibacakan hadaratnya oleh Rais Syuriah kita. Saya hanya ingin menjelaskan pada kesempatan malam hari ini, karena ini acara haul para muassis dan masyayikh, bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, Nahdlatul Ulama itu tidak pernah bisa dipisahkan dari pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu adalah surah musagharah min Nahdlatul Ulama. Pesantren itu adalah miniatur dari Nahdlatul Ulama. Dan juga dari pesantrenlah, dari kiai-kiai pesantrenlah terbentuk organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau NU bikin acara ya di kantor seperti tadi, dan sekarang di pesantren, ya memang sudah semestinya. Justru kalau NU sudah jauh dari pesantren, atau kiai NU juga semakin jauh dari pesantren, itu aneh. Maka ada orang yang mengatakan, kalau Anda ingin melihat Nahdlatul Ulama ajarannya seperti apa, lihatlah pesantren. Karena di pesantren ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan. Di pesantren santri belajar tentang akidah 50, aqaid khamsin, yang diajarkan itu oleh kitab-kitab kita Tijan Darori, Fathul Majid, Kifayatul Awam. Santri-santri hafal semua ini. Allah wujud kidam baqa tauhid yang diajarkan ini, inilah tauhidnya NU. Nanti fikih diajarkan juga. Kalau tingkat pemula belajarnya fikih Syafi'i, yang tadi sudah saya singgung dalam kitab tadi. Saya katakan NU itu ajarannya di bidang tauhid bil asy'aril kalam wal maturidi wa bil junaidi wal ghazali faqtadi wal ta'khudan li qawli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu imamu sya'bina fadha muhammadu asy-syafi'iyyu man lahu mahamidu. Itu saya jelaskan dalam kitab saya yang menjelaskan tentang Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'isun Nahdiyah. Nazam yang menceritakan tentang Syekh Nawawi, guru dan muridnya, juga bercerita tentang Khasa'is An-Nahdiyah, keistimewaan Nahdlatul Ulama. Ini diajarkan di pesantren, fikihnya Syafi'i. Maka di pesantren, saya tidak tahu pesantren Mambaul Khairat ini, ya biasanya kalau santri paling rendah itu belajar Sulam Safinah, Safinatun Najah, dan syarahnya Kasyifatus saja. Belajar itu. Ada lagi nanti At-Timarul Yani'ah 'ala Riyadil Badi'ah. Di sini belajar Timarul Yani'ah, Riyadul Badi'ah. Nah, nanti naik lagi takrib atau ya apa namanya takrib itu yang ditulis oleh Abu Syuja.
nanti naik lagi kitabnya baru Fathul Mu'in, nanti baru Fathul Wahhab. Sudah belajar Fathul Wahhab, baru belajar fikih madhab 4 yang disebutnya Muqaranatul Madzahib. Kalau di kampus dikenal dengan jurisprudensi madhab atau ilmu perbandingan madhab. Kalau santri-santri ini masih kecil begini, biasanya ya fikih Syafi'i kalau sholat diajarin tahiyatnya diem apa goyang. Tahiyat di sini diem apa goyang? Diem apa goyang? Diem. Nanti jangan heran kalau sudah belajar fikih perbandingan madhab, ada madhab Maliki. Madhab Maliki itu tahiyatnya goyang. Di sini kalau sholat biasanya sedekap, apa tangannya lurus? Sedekap begini, apa lurus? Sedekap. Madhab Syafi'i sholatnya sedekap. Nanti madhab Maliki Pak Wakil itu sholatnya lurus. Di sini kalau sholat Fatihahnya pakai Bismillah apa tidak? Karena kita madhabnya Syafi'i. Tapi nanti kalau sudah belajar ilmu perbandingan madhab, akan menemukan madhab Maliki yang ada di Maroko, biasanya di Tunisia, di Aljazair, di Mauritania. Mereka kalau sholat tidak pakai Bismillah, langsung hamdalah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung. Lah, santri harus tahu bahwa itu yang tahiyatnya goyang, yang sholatnya lurus, yang tidak baca bismillah, masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah, hanya madhabnya Maliki. Tidak usah kaget, tidak perlu kita menganggap itu sesat. Ini jangan-jangan kalau orang tidak pernah belajar, di sebelahnya ada orang sholat tahiyatnya goyang, langsung bilang, aliran apa ini, kok jarinya goyang-goyang? Di sebelahnya sholat tangannya lurus, aliran apa ini kok sholat nggak sedekap? Nah, berarti ini dulu mungkin belum belajar fikih perbandingan madhab. Malah ada yang lucu, orang sholat sebelahnya tahiyatnya goyang, yang sebelah yang satunya tahiyatnya diem. Yang tahiyatnya diem, setiap salam dia pasti ngusap muka. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah, dia usap muka. Setiap salam dia usap muka, setiap salam dia usap muka. Yang sholatnya goyang menegur, Mas, saya perhatikan sampean ini kalau sholat kok selalu habis salam mengusap muka. Ada dalilnya apa tidak itu? Ada hadisnya apa tidak? Kata yang mengusap muka, loh, saya mengusap muka itu bukan masalah ada hadisnya apa tidak. Loh, kalau nggak ada hadisnya kenapa mengusap muka? Saya ngusap muka itu karena sholat di samping sampean, saya perhatikan tangan sampean goyang, kepala saya pusing, maka saya usap. Repot ini, repot. Nah, inilah yang namanya madhab ahlus sunnah wal. Gak usah heran nanti kalau misalnya ada saudara kita yang sholat subuh tidak pakai kunut, karena memang madhab Hanafi sholatnya tidak pakai kunut. Nah, di pesantren begini ini diajarkan, kalau nanti sudah sampai level tingkatan selesai aliyah atau disebutnya ma'had ali, atau sudah kuliah atau mahasantri. Nah, inilah paham ahlus sunnah wal jamaah. Karena imam 4 tadi saya katakan, kita dalam ilmu tauhid bil asy'aril kalamu wal maturidi. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Wabil Ghazali wal Junaidi faqtadi. Dalam ilmu tasawuf, kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam fikih, wal ta'khudan li qauli man yu'tamadu in syi'ta min arba'atin fatuhmadu. Silahkan kau ambil. Wal ta'khudan liqauli man yu'tamadu, pendapat ulama yang mu'tamad. In syi'ta min arba'atin fatuhmadu, kalau kau mau dari salah satu imam 4. Hanya saya ingin katakan, ini Indonesia, Bung. Ini Indonesia, Kak Tuan. Indonesia, Imam Sya'bina fadha Muhammadu Asy-Syafi'iyyu man lahu mahamidu. Indonesia madhabnya mayoritas Syafi'i.
Betul atau tidak? Sama kayak di Madura, mayoritas NU. Saya itu kalau ke Madura, Masya Allah, NU kuat Pak Bupati. Terutama Jawa Timur. Jawa Timur saking kuatnya, gubernurnya NU, bupati-bupatinya NU, kepala desanya NU, Kapolres yang dikirim biasanya NU, Pangdam yang dikirim NU, Kodim yang dikirim NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, di Madura, di pasar, di terminal, copetnya saja NU. Copetnya saja NU, Masya Allah. Saking kuatnya NU. Lah kalau di Indonesia berarti orang yang mau ya tahu tentang Indonesia, dia harus mengikuti tradisi, uruf, budaya yang ada di Indonesia. Maka kalau ada orang tiba-tiba datang menyalahkan semua amaliyah yang dilakukan orang Indonesia, haul katanya bid'ah sesat, kemudian manakib sesat, tawassul sesat, baca kunut katanya sesat, baca sholawat barzanji katanya sesat, baca burdah katanya sesat. Tadi saya menikmati santri putri baca burdah tadi ya, pakai musik segala. Amin tadzakuri jiranin bidi salami min muqlatin bidami. Ini kalau orang yang tidak tahu dianggap sesat, Pak. Loh, ini padahal namanya burdah. Burdah itu ya sholawat, menceritakan sejarah Nabi dengan lagu, gitu loh. Kenapa? Karena kalau pakai lagu kita tidak bosan. Betul? Loh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, senang, cinta dengan yang indah-indah. Itu santri menghafalkan Alfiyah pakai lagu. Sampai kemudian Pak Jokowi pada salah satu acara rangkaian Harlah NU di Banyuwangi, itu kan ada santri-santri tampil baca Alfiyah. Itu pakai musik. Musiknya ya kendang begitu. Mubtada'un zaidun wa akhirun khobar in qulta zaidun akhirun wa ni'tazar fa awalun mubtada'un wasani. Itu Pak Jokowi sampai begini-begini Pak Jokowi, saking senang. Loh, ternyata enak ya ngaji Alfiyah kok dibikin kendang, enak. Pak Jokowi begini-begini senang melihat santri baca Alfiyah, viral di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri Arab. Orang Arab ini sekarang sudah mulai jarang yang menghafalkan Alfiyah. Ternyata di Indonesia, di Mambaul Khairat, masih kan Alfiyah? Masih belajar Alfiyah. Maka saya diberi kiriman share video oleh teman saya yang lama kuliah di Mesir. Dalam video itu kurang lebih beritanya begini linknya. Alfiyah bin Malikin tuhyiha Alfiyatu Syababi Nahdlatul Ulama fi Indonesia. Terjemahnya, kitab Alfiyah Ibnu Malik ternyata yang menghidupkan untuk menghafalkannya adalah ribuan bahkan jutaan santri-santri pesantren di bawah pesantren Nahdlatul Ulama. Makanya anak-anak ini luar biasa. Yang tadi menghafal burdah itu luar biasa. Karena itu bisa buat hiburan. Ya anak ya, kiriman habis, kirimannya habis. Orang tua belum nengok, gak punya duit. Hiburannya apa? Ya tadi baca burdah, baca Alfiyah sambil kotekan itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki amadu rabbillah khaira maliki dan nikmat. Nah, nanti kalau sudah bosen baca burdah, sudah capek baca Alfiyah, ganti lagu Ikan Dalam Kolam. Bila Anda melihat ikan
tenangkan dulu airnya. Santri Jaki Abdullah keren ya. Burdah nyaut, alfiah nyaut, ikan dalam kolam. Jangan-jangan pantun janda nyaut juga. Lah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu kelebihan daripada pesantren Nahdlatul Ulama. Dan juga kelebihan Nahdlatul Ulama karena memang Nahdlatul Ulama itu memiliki ulama yang lengkap. Ulama yang lengkap. Ulama NU itu, saudara-saudara, NU ini punya ulama yang istiqomah mengajar di pesantren seperti beliau-beliau ini. Kita butuh ini ulama seperti beliau. Sebab ulama-ulama yang mengajar di pesantren inilah yang akan mendidik kader-kader NU yang akan menjadi orang besar di seluruh lini. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri ini kan kata para ulama dipersiapkan untuk menjadi 3 hal utamanya. Apa? Pertama, dipersiapkan untuk menjadi al-mutafaqqihina fiddin. Orang yang paham ilmu agama, ini namanya santri. Maka santri belajar tadi tauhid, fikih, tasawuf, tafsir. Itu artinya anda santri ini semua dipersiapkan untuk menjadi al-mutafaqqihina fiddin. Tidak hanya itu, santri juga dipersiapkan untuk apa? Untuk yang kedua, al-mu'ammirinal arda. Dipersiapkan untuk menjadi kader-kader yang mampu memakmurkan bumi, baik dia menjadi seorang birokrat, menjadi seorang politisi, menjadi seorang pemimpin, pedagang, industriawan, dan lain-lain. Itu santri. Makanya saya tidak heran kalau saya melihat ada santri tiba-tiba jadi gubernur, santri jadi menteri, santri jadi wakil presiden, santri jadi presiden. Saya mau tanya, ada santri pernah jadi presiden di Indonesia? Siapa coba? Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada santri pernah menjadi wakil presiden? Ada 2, sebut. Siapa? Kiai Ma'ruf Amin sama orang Ketapang. Siapa namanya? Hamzah Has. Itu santri juga kan? Paling tidak kalau sudah pernah makan bangku madrasah berarti santri. Kalau pernah sekolah madrasah berarti santri. Itu santri. Kalau menteri, banyak sekali menteri. Gubernur banyak. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah santri. Bupati, wakil bupati banyak ya, termasuk wakil bupati kita insya Allah santri. Dari wajahnya kan kelihatan Al-Quran di luar kepala semua. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, nah, jadi santri dipersiapkan untuk tadi yang pertama menjadi kader al-mutafaqqihina fiddin, orang yang paham agama. Kedua, al-mu'ammirinal arda, yang nanti akan memakmurkan bumi. Saya cerita kemarin, bapak-bapak, para santri tolong dengerin. Saya pulang dari Korea Selatan bulan Ramadan. Di Korea Selatan diundang acara Nuzulul Quran oleh PCI NU Korea Selatan. PCI NU itu artinya pengurus cabang istimewa NU, karena di luar negeri jadi istimewa. Istimewa kalau martabak telurnya berapa itu? Ya, istimewa. Anda mau tahu siapa ketua PCI NU Korea Selatan? Namanya Gus Muhammad Habibi, orang Singosari, Malang. Santri dari Ploso, kemudian Ma'had Alinya ke Situbondo, Sukorejo, S2-nya UGM di bidang lingkungan hidup, S3-nya di Korea Selatan. Bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya
cascis cus cascis. Kira-kira kalau ada santri Mambaul Khairat kuliah di Korea, kuliah di Inggris, kuliah di Jepang, kuliah di Amerika, keren apa tidak? Keren. Saya lihat itu ada pesantren English program. Jadi bahasa Inggris bisa ya nak ya? Bisa ya? Ya little I can lah. Little apa I can, kan begitu. Lu sekarang dari Ma'had Ali itu bisa ke UGM, ke UI, ke Undip. Sekarang saya melihat santri itu Pak Kiai, sesuai dengan tadi itu visinya bukan sekedar al-mutafaqihina fiddin, santri ini sekarang sudah menyebar juga menjadi al-mu'ammirin al-arda, orang yang bisa diposisikan atau menghidupi, memakmurkan bumi di posisi apapun. Saat saya ke Jepang, ketua PCI-NU-nya waktu itu adalah doktor nuklir, namanya Miftahul Huda. Syuriahnya namanya Profesor Fakhrur Razi, itu profesor nuklir di Jepang. Saat saya ke Kanada, itu PCI-NU-nya ada yang profesor tambang. Saat saya ke Turki, santri NU yang pengurus PCI-NU-nya ada yang doktor planologi. Planologi itu doktor tata kota. Saat saya ke Amerika, ada PCI-NU-nya itu mereka doktor matematika. Jadi keren-keren sekarang santri itu. Kalau dulu kan orang kalau mondokin anak berpikir paling-paling jadi ustadz kampung. Kalaupun kuliah di IAIN, paling-paling jurusannya syariah, usuluddin, tafsir, tarbiyah, ya jurusan syai'un lillahi lahumul fatihah. Jurusannya katanya jurusan syai'un lillahi lahumul fatihah, pimpin tahlil gitu. Loh, dia tidak tahu kalau sekarang santri itu sudah keren-keren. Lah, kenapa santri bisa keren ini ya? Karena kita punya kiai-kiai NU yang lengkap, ahli ilmu yang lengkap. Saya mau cerita ya, ahli ilmu itu dalam Quran disebut dengan 3 sebutan. Ini mahal, ini ngaji mahal, harus dicatat, nanti ujian keluar akhir tahun. Allah menyebut ahli ilmu dalam Al-Quran itu dengan 3 sebutan. Sebutan pertama, Allah menyebut ahli ilmu itu dengan sebutan Rabbaniyin atau Rabbaniyun atau Ribbiyun. Siapa ahli ilmu ulama NU yang menjadi Rabbaniyin? Allah menyebut Rabbaniyin itu adalah ulama atau ahli ilmu yang hidupnya didedikasikan untuk belajar mengajar. Faqad karrasa hayatahu lil ilmi wat tadris. Kalau orang hidupnya habis untuk mengajar, seperti Pak Kiai Abdullah Al-Fakir, seperti beliau, seperti Pak Kiai Faisal ini, seperti Pak Kiai Ismail Ghafur Syuriah kita, sudah lebih dari 25 tahun ngasuh pesantren, seperti juga ketua PW ini sekarang sudah menjadi rektor, ngajar terus. Dalam Al-Quran, orang yang hidupnya habis untuk mengajar dan belajar disebut Rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah mengatakan walakin kunu, jadilah kalian rabbaniyina, ahli ilmu yang punya gelar rabbaniyin. Siapa rabbaniyin? Allah sebut dalam ayat ini, kalian disebut rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitabah. Baknya bak sababiyah, bima kuntum tu'allimunal kitabah, manyama masdariyah kalau orang belajar nahwu, ay bita'limukumul kitabah wa bidarsikumul kitab. Selama kalian mengajar dan belajar, maka disebut rabbani. Maka guru kita Kiai Abdullah Al-Fakir
ya, Kiai Abdullah Fakir, Kiai Jamak siapa? Jema'i, Kiai Muhammad Ismail, kiai-kiai yang saya mohon maaf tak bisa sebut namanya di belakang, ini Rabbaniin yang menghabiskan waktu buat ngajar nih. Ngajar anak-anak ini, Masya Allah, ini kan calon orang hebat semua ini, amin. Ini calon orang hebat semua. Dulu saya juga ya seperti Anda inilah. Ya begini aja, kan nggak ada yang tahu kemudian nanti jadi wakil ketua umum PBNU. Betul apa tidak? Zaman dulu ini ya Pak Syarif ini ya begini juga modelnya kan masih. Waktu jadi santri kan kayak begini juga ya. Tapi tidak ada yang tahu ternyata begitu dewasa jadi kiai-kiai besar seperti beliau-beliau. Kenapa bisa jadi besar? Karena ada Rabbani, orang yang mengajar istiqomah, Pak. Beliau ini memang tidak terkenal, pengasuh pesantren itu kan tidak terkenal kecuali paling ya di wilayahnya saja, di kalangan santrinya. Tapi di balik ketidakterkenalan beliau-beliau ini, para guru-guru Anda, termasuk Kiai NU dengan pesantrennya yang jumlahnya ada 34.000 pesantren. Saya mau cerita sekarang, pesantren itu di Indonesia jumlahnya ada 40.000. Yang di bawah Nahdlatul Ulama saja dari 40.000 itu ada 34.000. Ukurannya apa pesantren itu 34.000 di bawah NU? Pertama, ukurannya didaftarkan di Kementerian Agama. Pondok ini kan terdaftar ya, terdaftar. Kedua, dilihat dari mata pelajarannya. Kalau mata pelajarannya tadi mengajarkan madhab 4, tauhidnya aqaid khamsin, tasawufnya nanti bidayatul hidayahnya Imam Ghazali, minhajul abidinnya Imam Ghazali, ihya ulumuddinnya Imam Ghazali, boleh pasti ini pondoknya Nahdlatul Ulama. Boleh jadi di situ nanti diajarkan menghafal Quran, seperti tadi saya dengarkan ada baca Quran tadi hafalannya. Alhamdulillah, itu tradisi NU juga. Nah, ini ulama-ulama kita dari 34.000 pesantren, itu berarti kan ulamanya lebih dari 34.000. NU ini banyak. Inilah yang membuat NU tadi kata Pak Kiai Syarif besar. Kenapa kita jumlahnya lebih dari 140 juta? Ya karena lihat saja dari pesantrennya. Ini pesantren insya Allah kader-kader NU semua. Amin. Hanya NU semua. Karena pesantrennya saja 34.000. Itu 34.000 kiai itu yang terdaftar. Padahal banyak yang tidak terdaftar karena kiainya bikin pondok cabang. Di sana tidak didaftarkan karena ada istri cabang juga. Karena kalau didaftarkan ketahuan bini tua, maka tidak didaftarkan. Pengalaman. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, lah ulama Rabbani inilah yang dimiliki NU yang pertama. Nah, ulama Rabbani di NU juga biasanya selain mengajar pesantren, menulis kitab. Di NU kita punya kiai-kiai dari zaman dulu sampai sekarang. Kiai NU itu yang ngarang kitab banyak. Saya termasuk yang tidak banyak karena sibuk. Sahabat saya di PBNU namanya Dr. Afifuddin Dimyati, ya, itu beliau dari Jombang Peterongan, alumni Mesir S1, S2, S3-nya dari Sudan, itu yang dipanggil dengan sebutan Gus Awis. Siapa namanya? Gus Awis. Itu kitab karangannya bahasa Arab banyak. Kalau saya baru 3 mau 4 belum kelar-kelar, keliling terus diminta pengajian. Kalau Gus Awis memang tidak melayani undangan begini. Sebab memang kalau kita terus ngaji begini, diminta seperti ini, kapan saya nulis, Pak? Karena nulis itu butuh tenang. Dulu ada seorang ulama, ya, namanya Ibnul Arabi, produktif, tapi memang jarang keluar. Diundang keluar tidak pernah bisa, seperti ini nggak bisa. Kalau diundang dia bilang saya sibuk banyak tamu. Nanti kalau tamu saya sudah selesai saya akan datang. Begitu diintip, loh mana tamunya?
tidak ada tamu. Kiainya sedang baca kitab, dia bilang banyak tamu. Akhirnya temannya Abu Ayyub menegurnya, wahai Ibnul Arabi, Anda ini bilang katanya banyak tamu, tapi katanya santri saya ke sana melihat tidak ada tamu dari sore sampai malam. Yang ada Anda hanya sedang dengan kitab. Fanadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Lalu Anda menulis. Apa kata Ibnul Arabi? Dia jawab dengan bait syair yang indah. Lana julasa'u ma namallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha wa aklan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhasha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadhibun wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, saya punya teman diskusi. Mana malu jalisahum, yang saya kalau sudah diskusi dengannya saya tidak pernah bosan. Siapa teman diskusinya? Ulama yang ngarang kitab. Ulama zaman dulu teman diskusinya itu ya kitab lagi. Kitab ini yang ditulis ulama, mereka disebut alibba'u, jamaknya labib. Alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada. Penulis kitab yang Anda baca itu ulama. Mereka itu orang-orang cerdas, ma'mununa, yang bisa dipegang amanah keilmuannya, ghaiban wa mashhada, baik pada saat kita bertemu maupun tidak. Itu ulama dulu itu, ulama rabbaniyin. Tidak terkenal lah. Kalau zaman sekarang kan yang dilihat itu orang terkenal, yang followernya banyak, betul atau tidak? Instagramnya followernya apa namanya? Banyak, selalu bikin konten-konten di TikTok, betul? Jadi vlogger, ceramahnya di YouTube melimpah. Nah zaman sekarang orang menganggap kadang-kadang yang dipegangkan ya ini nih yang terkenal itu, padahal belum tentu alim seperti tadi ulama rabbaniyin. Repot ini kalau orang menjadikan tokoh di YouTube kemudian jadi panutan, repot. Maka saya bilang begini, ini dalam nadom yang saya buat, ma'aksaral haurata min akhidil YouTubi yuftil jawaba fauran bila raj'il kutubi. Ulangin. Nah, Anda ini saya ajarin nih supaya nanti pada bisa bikin nadhom. Paham apa tidak? Jangan cuma menghafalkan burdah, bisa baca alfiyah, hafal, bikin sendiri. Enggak dosa bikin itu. Jangan takut salah. Ma'aksaral haurata min akhidil YouTubi yuftil jawaba fauran bila raj'il kutubi ya hasratan lil Google. Ada Google juga. Ya hasratan lil Google ja'ila sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi. Ma'aksaral haurah, alangkah bahayanya min akhidil YouTubi, orang yang mengambil informasi keilmuan dari mbah YouTube. Dari mana namanya? Dari YouTube. Ada penceramah terkenal populer, dianggapnya ini pasti benar karena populer, sementara guru-guru ngajinya di pesantren dicuekin, padahal kiainya di pesantren itu lebih alim daripada yang terkenal di YouTube. Nah yang di YouTube itu kadang-kadang suka sembrono, yuftil jawaba fauran bila raja'il kutubi. Kalau ditanya, kalau menjelaskan hukum
seketika bila raja'il kutubi, tidak sampai melihat murajaah referensi kita. Ya hasratan, merugilah wahai orang ya lil Google yang menjadikan siapa? Mbah Google ja'ilas sababi, sebagai sabab keilmuannya, sabab informasi keilmuannya. Wa innamal ilmu, padahal ilmu itu saudara-saudara bil isnadi wa talabi, mestinya harus pakai sanad keilmuan yang jelas, wa talabi, dan ngaji dari kiai yang jelas. Ini Pak Kiai kita, Kiai Abdullah Fakir, Kiai Jamai, Kiai Mas'ud, ini mondoknya lama. Kalau sudah selesai hatam kitab, lalu beliau cerita, saya ngaji kitab ini dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya, terus sampai Ki Hashim Asy'ari yang kita kholi, sampai Syekhona Khalil, sampai Syekh Mahfud Termas, sampai Syekh Nawawi Al-Bani, sampai Imam Bajuri, sampai Syekh Abdul Hamid Asyarwani, sampai naik terus Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, naik terus sampai Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, naik terus sampai Imam Ibnu Salah, naik terus sampai nanti Imam Ghazali, Imam Juwaini, naik terus sampai Imam Syafi'i, Imam Syafi'i naik terus sampai Imam Malik, sampai Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, naik terus sampai Imam Hanafi, naik terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ini ulama Rabbani, Pak. Makanya biasanya ulama-ulama Rabbani yang ngajar pesantren ini di NU jadi suriah biasanya apa namanya, jadi suriah seperti beliau ini. Beliau cerita, saya ini ngajar di pondok, kata Kiai Ismail, ya sudah makomnya. Memang suriah itu makomnya ngajar ngaji. Kalau suriah nyalek malah nggak pantas dia. Ya, suriah itu memang ngajar ngaji. Jadi ulama Rabbaniin itu suriah itu. Nah, insya Allah selama kita NU masih punya suriah yang Rabbani, insya Allah sepanjang itu juga NU akan kuat di bidang keilmuannya. Saya mau cerita ini, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Itu teman-teman Muhammadiyah itu iri sama NU, Pak. Saya ke Afghanistan bareng teman Muhammadiyah, namanya Dr. Imam Daruqutni. Kata teman Muhammadiyah bilang begini, Kiai, orang sering memuji Muhammadiyah, rumah sakitnya banyak, ya, kampusnya banyak, tapi jujur Muhammadiyah itu sesungguhnya iri sama Nahdlatul Ulama. Kenapa, dokter? Kata saya. Ya karena Muhammadiyah kalau hanya ngurus rumah sakit, kampus, itu kemudian nanti dihitung berapa muridnya, berapa keuntungannya, apa bedanya sama perusahaan? Justru kami iri sama NU. NU itu organisasi keagamaan dan sosial. Ya punya rumah sakit walaupun tidak banyak, punya kampus, di sini juga ada kampus NU, apa namanya, UNU. Ini UNU di Kalbar di sini. Alhamdulillah, supaya tahu sekarang NU punya kampus namanya UNU. Santri NU kalau kuliah ke UNU saja, kecuali dulu tahun 80-an NU belum punya kampus. Orang Madura dulu anaknya kalau mau kuliah ke Jogja dipesenin, kamu boleh kuliah di Jogja asal satu, jangan kuliah di kampus Muhammadiyah, ya UMY. Anaknya bingung, Pak. Waktu itu belum ada kampus NU. Akhirnya kuliahnya bukan di kampus Muhammadiyah, tapi kampus Universitas Ahmad Dahlan. Sampai lulus itu, Pak. Begitu mau wisuda lapor sama bapaknya, orang Madura, Bapak, Ibu, saya alhamdulillah sudah lulus kuliah, mohon nanti Bapak ikut ke Jogja, nanti Bapak ikut melihat, menyaksikan saya di wisuda. Bagus nak, kuliahnya di mana? Universitas Ahmad Dahlan. Sip, yang penting jangan kampus Muhammadiyah. Belum tahu dia.
Kalau Universitas Ahmad Dahlan itu punya Muhammadiyah. Nah, itu dulu tahun berapa namanya? 70-an, 80-an. Nah, sekarang NU sudah punya kampus UNU. Nah, yang diirikan oleh teman-teman Muhammadiyah itu adalah ternyata tadi NU itu dengan pesantrennya selalu i'dadul mutafaqqihina fiddin, mempersiapkan kader-kader yang faqih di bidang agama, yang alim di bidang agama, yang menjadi calon-calon ulama, yang pinter baca kitab, ngerti hukum agama. Ini NU gudangnya. Kalau udah percaya sampai itu yang namanya yang tadi 34.000 pesantren di NU, saya ambil contoh satu saja, Pondok Lirboyo. Itu Lirboyo itu salah satu dari 34.000. Itu Pondok Lirboyo, santrinya semuanya termasuk cabang-cabang Lirboyo di seluruh Indonesia, santrinya ada 42.000. Pinter-pinter baca kitabnya, Pak. Itu baru Lirboyo, belum Ploso, belum Sidogiri, belum Sukorejo, belum lagi Sarang, belum lagi Kajen, belum lagi Malang. Wah, banyak sekali. Makanya insya Allah selama masyayikh NU yang sekarang masih melanjutkan masyayikh NU para muassis yang kita holi menjadi Rabbaniyin, saya yakin sampai hari kiamat kader ulama di NU tidak akan pernah habis. Beri tepuk tangan buat pesantren. Ini pertama. Ayat kedua, orang berilmu itu disebut dalam Quran, Bapak Ibu, dengan sebutan ulama. Kalau yang pertama tadi dengan sebutan apa? Rabbaniyin. Ini baru disebut dalam Quran dengan sebutan ulama. Kalau Rabbaniyin, Rabbaniyun, Ribbiyun disebut 4 kali dalam Quran. Sementara kalau orang berilmu yang diberi gelar ulama dalam Quran disebut hanya 2 kali. Pertama, diidofahkan dengan Bani Israel, ulama Bani Israel. Yang kedua, ulama diberi sifat bahwa inilah sifat kenapa seseorang pantas disebut dengan ulama. Siapa orang berilmu yang pantas disebut dengan ulama? Allah menyebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang pantas diberi gelar ulama. Orang berilmu kalau dia memiliki rasa takut itu baru pantas disebut ulama, Pak. Walaupun ilmunya tidak banyak sekali, kalau dia punya rasa takut kepada Allah, disebutlah dia ulama. Artinya apa? Ulama itu adalah man lahu ilmun, orang yang dia punya ilmu, ditambah yang kedua waman lahu mas'uliyatil ilmi, orang juga yang dia juga memiliki tanggung jawab keilmuan. Karena rasa takut kepada Allah adalah konsekuensi tanggung jawab dari ilmunya. Nah, ini berat, Pak. Makanya kalau orang kok memasang gelar pada dirinya ulama, berat itu. Ya, ada orang bikin kartu nama Fulan bin Fulan, profesi ulama. Wah, profesi kok ulama? Ulama kok jadi profesi? Bahaya ini. Padahal ulama itu dulu syaratnya harus punya rasa takut kepada Allah. Lah NU ini para muassis kita yang fotonya itu paling atas, dari mulai zaman Syekhona Khalil Bangkalan, Ki Hashim Asy'ari, ya, kemudian juga Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Bisri Sansuri, Ki Abdul Wahab Hasbullah. Itu kiai-kiai yang terkenal bukan saja Rabbaniyin, tapi juga beliau adalah ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah. Berat ini ulama. Ada kiai
di Jawa Timur. Kalau nggak salah namanya Ki Subadar, Pasuruan. Al-Maghfurlah Ki Muhammad Subadar. Naik mobil, supir yang biasa bawa Ki Subadar itu lagi sakit. Lalu ada santri yang ngacung, saya Kiai bisa bawa mobil. Oh gitu, ya boleh nganter. Baru di tengah jalan ini Ki Subadar tanya, Ki Muhammad Subadar, loh kamu ini bisa nyupir udah lama punya SIM-nya? Saya tidak punya SIM Kiai. Begitu bilang santrinya nggak punya SIM, Kiainya langsung bilang balik. Kamu melanggar aturan negara berarti sama dengan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiai yang wirai, rasa takutnya luar biasa. Itulah ulama. Guru saya Ki Sahal Mahfud, Rais Am PBNU, pernah makan di warung sebelum berangkat acara ke Kalimantan, saya lupa di mana. Di Semarang, sebelum beliau ke Jakarta lalu kemudian nyambung pesawat ke Kalimantan, mestinya mampir di warung. Begitu beliau makan di warung, makan kerupuk, soto dan lain sebagainya, kerupuk atau tempenya belum dihitung, lupa. Lalu beliau bilang, itu tadi kerupuk atau tempe belum dihitung. Ya gampang Kiai, nanti saya yang balik, saya akan bayar. Daripada nanti Kiai ketinggalan pesawat, katanya. Kiai Sahal tidak mau. Ya kalau saya nanti naik pesawat, umur saya sampai kerupuk itu sudah dibayar, tempe itu sudah dibayar. Bagaimana kalau umur saya tidak sampai, masih di atas pesawat, belum sampai sana saya mati? Kiai Sahal minta mobil diputar, kemudian memutar lagi ke warung tempat beliau makan hanya untuk bayar kerupuk sama tempe. Begitu balik ke bandara Semarang ketinggalan pesawat, lebih baik saya bayar tiket pesawat yang baru. Kira-kira sampean ketemu apa tidak ulama begini zaman sekarang? Masih ada apa tidak? Ya Allah, ini ulama semacam inilah yang membuat Masya Allah mujabud dakwah. Orangnya doanya mustajab. Malaikat segen ini ketemu ulama yang begini nih, yang punya rasa takut kepada Allah. Dulu ada kiai di Jawa Timur, itu kalau pengajian tidak pernah pasang tenda begini, nggak pernah. Kalau ngaji selalu terbuka, terus terbuka, nggak pernah pasang tenda. Uniknya, kalau mendung gelap, di sana sini bulus, beliau sedang ngaji itu, hanya kemudian beliau berdoa, naik menatap ke langit. Beliau matur, meminta, ngomong kepada Allah dalam doanya, pakai bahasa Jawa lagi. Ya Allah, kawula kalih santri tesih ngaos. Ya Allah, saya dan santri sedang ngaji, menawi angsal Jawa ampun ten mriki geser riyin ya Allah. Kalau boleh hujannya jangan di sini, geser dulu. Mustajab, nggak pernah hujan. Kenapa bisa begitu? Yakhsyallah. Apa namanya? Yakhsyallah, karena takut kepada Allah. Sekarang Pak, ada acara besar, istighosah kubro, pasang tenda, orang ribuan kumpul, mendung, bludak bluduk, panitianya dengan santainya mengumumkan di speaker, saudara-saudara, kata para ulama, 40 orang soleh sebanding satu wali. Yang hadir lebih dari 4.000 orang, ini sudah ratusan wali. Jangan khawatir hujan, mari kita bacakan Fatihah, pasti hujan geser. Al-Fatihah. Fatihah belum kelar, hujannya gede. Terus. Kenapa bisa begitu? Nah, yang satu doanya pakai bahasa Jawa, tidak pakai Allahumma. Yang satu pakai Fatihah, 4.000 orang masih hujan. Jawabannya karena yang satu yang membaca ulama, yang memiliki rasa khasyatullah, rasa takut kepada Allah.
Saya ingat cerita guru saya, ada seorang alim di daerah Senori, Tuban, namanya Mbah Fadl Senori, Abul Fadl, ya, Mbah Fadl, penulis kitab Al-Kawakibul Lamma', penulis kitab Kashfut Tabarik fi bayani salatit tarawih. Itu santrinya nggak banyak Mbah Fadl, 40, nanti kurang, naik sedikit 40. Memang kiai zaman dulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, itu santrinya nggak banyak seperti kiai sekarang, ya. Kalau kiai sekarang rata-rata 100, 200, 300, 700, 800. Kiai dulu tidak, 40, 50. Tapi 40 jadi kiai semua, ya. Jadi ulama semua. Nah sekarang ini kadang-kadang walaupun santri itu ribuan, belum jamin juga jadi ulama. Ya minimal bisa mimpin tahlil, jadi sarjana syai'un lillahi lahumul fatihah. Bahasa Arabnya nayamul. Nayamul itu lumayan. Ya lumayan lah. Tapi kalau untuk jadi kiai kayak santrinya Mbah Fadl, Mbah Hasyim, berat. Mbah Fadl itu kiai, Masya Allah, khasyatullahnya tinggi. Sepanjang hidupnya beliau ngajar ngaji sambil jualan. Kalau Ki Abdullah jualannya kopi jahe. Kalau Mbah Fadl jualannya apa? Jualannya punya toko onderdil, sepeda, motor, dipasangin kulkas. Beliau habis baca kitab sama santrinya di Senori sana, nanti jam 8, jam 9, setengah 9 buka toko, menjelang zuhur tutup, ba'da asar buka lagi kadang-kadang. Tapi hebatnya Mbah Fadl itu kalau sehari kebutuhannya misalnya 300.000 atau 500.000, beliau kalau sudah dapat 500.000, maka walaupun baru jam 10 tokonya ditutup. Kalau ada orang tanya, Mbah saya mau beli, besok aja. Alhamdulillah hari ini saya sudah dapat rezeki sesuai kebutuhan saya. Masya Allah. Makanya Mbah Fadl nggak sempat kaya, bahkan sepanjang hidupnya nggak sempat haji. Tapi beliau tidak pernah meresahkan dirinya, nggak pernah pergi haji. Kalau zaman sekarang orang kalau nggak pergi haji kayaknya gelisah. Kalau saya daftar sekarang berangkat nanti tahun berapa? Zaman dulu tidak. Karena masuk surga itu menjadi kekasih Allah tidak harus karena pergi haji. Betul atau tidak? Itu beliau. Bolak-balik orang datang kepada beliau. Kadang-kadang muridnya yang sudah sukses. Ya ini kan banyak muridnya sudah sukses. Pak Kiai, ayo saya ajak haji. Alhamdulillah saya usaha sukses. Berangkat dong. Mbah Fadl nggak mau diajak santrinya. Datang nanti Pak Wakil Bupati, Pak Bupati ngajak haji, beliau nggak mau Pak. Mbah Fadl itu. Datang lagi pengusaha, beliau tidak mau. Apa kata Mbah Fadl? Nanti saya kalau sudah punya uang sendiri, saya akan haji. Tapi bagaimana bisa punya uang sendiri kalau sudah dapat 300.000, 400.000, tokonya ditutup. Dia nggak sempat haji sampai wafat. Saya dulu waktu jadi santri mikir, loh kenapa ini kiai diajak haji kok tidak mau? Jawabannya saya temukan belakangan di dalam kitab Mahalli, ya, Syarah Minhaj. Itu dijelaskan begini, kalau ada seorang anak diajak pergi haji oleh bapaknya, maka si anak boleh menolak tidak berangkat. Loh, ini yang ngajak haji bapaknya, dia boleh menolak tidak berangkat. Apalagi yang mengajak haji orang lain, pengusahakah, santrikah, atau pejabat. Kenapa? Dalam kitab itu diberi penjelasan, dikasih reason, alasannya li'annahu kabirul minnati, karena diajak haji itu resiko diungkitnya besar, takutnya diungkit-ungkit. Lah itu kan kiai haji saya yang ngajak lah, gitulah. Mbah Fadl tidak mau. Dan ternyata betul. Maaf ini ada Pak Wakil Bupati. Kita juga harus menjaga beliau. Kadang-kadang orang ini Pak suka minta sumbangan sama pejabat padahal di luar kemampuan beliau. Itu kan kasihan, sama dengan menjerumuskan pejabat. Betul atau tidak? Lah yang lebih parah lagi pejabat yang menjanjikan bantuan
padahal yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan. Yang mestinya dua-duanya jangan dilakukan. Itu terjadi di Jawa Timur, ada satu kabupaten, singkat cerita bupatinya ditangkap KPK, korupsi 100 sekian miliar. Begitu masuk penjara, ditengok sama anaknya kiai. Di Jawa Timur itu kan anaknya kiai dipanggilnya Gus. Tahu Gus ya? Gus itu biasanya panggilan anak kiai. Kalau di Madura Lora, apa namanya? Lora. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah anak kiai dipanggilnya Gus. Makanya ada Gus Dur, Gus Yahya, Gus Sipul. Gus itu panggilan buat anak kiai yang pinter, yang cerdas, yang soleh, yang akhlaknya bagus, biasanya dipanggil Gus atau Agus atau Bagus. Kalau anak kiai tapi akhlaknya jelek, perilakunya buruk, ilmunya nggak ada, biasanya dipanggilnya Dus. Wedus apa kardus? Wallahu a'lam. Lah, singkat cerita, bupati yang masuk penjara ini ditanya sama anaknya kiai Gus ini. Kata anaknya kiai ngomong pakai bahasa Jawa Timuran, Pak Bupati, ya apa sampean iki kok korupsi semono akeh? Paham apa tidak? Paham. Orang Jawa berarti ini ya. Pak Bupati, kok Anda korupsi segitu banyak buat apa katanya? Wong Bupati itu anggarannya ya sudah cukup buat dirinya, kenapa masih korupsi? Apa jawaban Bupati itu? Begini nih Gus, jujur aja ya, itu uang yang saya pakai itu kebanyakan untuk memberangkatkan umroh tim sukses sekabupaten. Wah, kata saya pantas dulu Mbah Fadl tidak Nah, saudara-saudara, inilah gelar yang namanya ulama. Yang ketiga, orang alim atau orang berilmu itu disebut dalam Quran dengan sebutan ahlad dzikri. Ini unik lagi, tapi bukan sekarang, bukan malam hari ini menjelaskannya karena saya sudah kecapean. Moga-moga lain waktu, lain kesempatan. Saya tidak janji Kiai, tidak janji, karena memang saya ini harus keliling kemana-mana. Moga-moga ya lain waktu, lain kesempatan bisa ke tanah Ketapang kembali. Katanya apa tadi itu, peribahasanya apa tadi? Karena jejak dalam kayu, entah berkaki entah tidak. Iya. Kalau ninjak tanah kayu, entah kembali entah tidak. Iya. Ada cecak dalam gayung, entah berkaki entah tidak. Kalau sudah menginjak tanah kayu, entah kembali entah tidak, ya kan tidak tahu itu. Ya, saya tidak janji, tapi moga-moga insya Allah saya berharap pondok-pondok yang ada di Tanah Kayung ini, di Ketapang ini, insya Allah kiainya diberi istiqomah, santrinya diberi istiqomah, pejabatnya termasuk Pak Wakil Bupati diberi istiqomah, pengurus NU bisa bersinergi dengan pengurus atau pesantren, ya, sehingga insya Allah Nahdlatul Ulama di Ketapang secara khusus, juga Kalbar secara umum menjadi tambah besar, khidmahnya dirasakan masyarakat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.